Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ziratul Rizky dari kelas PGMI 3C dengan NIM 1860205222138. Di sini saya mau mempresentasikan hasil jawaban UTS dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Maftuka. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah dengan yang pertama, analisis kebutuhan. Artinya, guru perlu melakukan analisis kebutuhan siswa untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi wawancara atau penggunaan instrumen penilaian seperti tes kepribadian atau tes minat. Yang kedua, penyesuaian tujuan pembelajaran. Artinya, setelah mengetahui kebutuhan siswa, guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan mempertimbangkan minat dan kekuatan siswa. Tujuan pembelajaran yang disesuaikan akan lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Artinya, guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya, jika siswa memiliki gaya belajar visual, guru dapat menggunakan media gambar atau video dalam proses pembelajaran. Jika siswa lebih suka belajar secara aktif, guru dapat mengadakan kegiatan praktik langsung atau proyek. Yang keempat, kolaborasi dengan siswa. Artinya, guru dapat melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Guru dapat memberikan pilihan topik atau metode pembelajaran kepada siswa, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang mencangkup penyelidikan, penyelesaian masalah, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Proyek ini biasanya melibatkan kerja kelompok atau individu dalam jangka waktu tertentu, dan hasilnya dapat berupa produk, presentasi, atau solusi yang dapat dipresentasikan atau diimplementasikan. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dengan cara yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek tersebut. Tujuan ini harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, pemilihan topik proyek. Guru dapat memilih topik proyek yang relevan dengan materi pembelajaran atau kebutuhan siswa. Topik ini harus menarik dan bermakna bagi siswa agar mereka termotivasi untuk bekerja dalam proyek tersebut. Yang ketiga, perencanaan proyek. Artinya, guru perlu merencanakan proyek dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan, sumber daya yang diperlukan, dan waktu yang dibutuhkan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan kemampuan siswa dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu evaluasi proyek. Guru perlu melakukan evaluasi terhadap hasil proyek siswa. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui penilaian produk atau presentasi, serta penilaian terhadap proses kerja siswa. Guru dapat melibatkan siswa dalam proses evaluasi dengan memberikan mereka kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum yang pertama sebagai akses ke sumber belajar. Artinya, teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar secara online, termasuk buku elektronik, artikel, video, dan materi pembelajaran interaktif. Selanjutnya yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sekelas atau siswa di luar kelas maupun platform pembelajaran online, seperti forum diskusi atau alat kolaborasi. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi ide, bekerja sama dalam proyek, dan belajar dari satu sama lain. Yang ketiga, pembelajaran berbasis game. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik melalui permainan edukatif. Permainan ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman
belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa. Lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena untuk menilai efektivitas program, hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apakah kurikulum tersebut memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu salah satunya analisis hasil belajar. Evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisis hasil belajar siswa seperti nilai ujian atau penilaian lainnya. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Soal yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Contoh, guru memberikan tugas-tugas kecil atau kuis singkat setelah materi pembelajaran disampaikan untuk mengukur pemahaman awal siswa. Dengan melihat hasil penilaian ini, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau jangka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Guru memberikan ujian akhir atau proyek akhir yang mencakup semua materi yang telah dipelajari. Baik, itu tadi jawaban saya di UTS ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.